Halo semuanya, kembali lagi di siaran edukasi bersama saya Novelin Gracia Mamahit sebagai salah satu mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Nah, di video kali ini saya ingin membahas ataupun menjelaskan sedikit terkait apa sih sistem informasi kesehatan itu atau bagaimana sih sistem informasi kesehatan itu. Let's go! Berbagai informasi terkait kesehatan di era saat ini memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penyakit ataupun masalah kesehatan yang terjadi. Nah, informasi tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit ataupun masalah kesehatan guna untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Nah, apa sih sistem informasi kesehatan? Nah, sistem informasi kesehatan atau Health Information System merupakan dasar dari sistem kesehatan yang menjadi kunci dalam pembuatan keputusan kebijakan kesehatan yang efektif yang tentunya berbasis pada bukti atau berdasarkan pada bukti. Nah, bukti yang dimaksud di sini merupakan data-data yang dikumpulkan dari sumber ataupun sistem yang terpercaya yang kemudian diproses ataupun diolah sehingga menghasilkan informasi yang siap untuk digunakan. Nah, tentunya data-data tersebut berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan. Nah, sistem informasi kesehatan atau Health Information System menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia dinyatakan sebagai suatu upaya untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan, dan menggunakan informasi ataupun pengetahuan terkait kesehatan untuk membuat keputusan kebijakan kesehatan dan juga untuk mempengaruhi program serta penelitian. Nah, informasi kesehatan atau sistem informasi kesehatan sendiri dilakukan secara rutin yang di dalamnya memuat terkait faktor risiko yang berisi tentang kematian, kelahiran, dan juga penyakit, serta layanan kesehatan dan juga sumber daya kesehatan yang dioperasikan oleh Departemen Informasi Kesehatan ataupun Kantor Statistik Nasional. Jadi jelas bahwa sistem informasi kesehatan tidak akan pernah lepas dari yang namanya data-data, pengumpulan, pelaporan, serta penggunaan data-data atau informasi yang tentunya digunakan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau pembuatan keputusan kebijakan kesehatan guna untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada. Nah, tadi teman-teman telah mengenal apa itu sistem informasi kesehatan. Nah, saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui juga apa saja sih komponen dari sistem informasi kesehatan. Yang pertama ada sumber daya. Nah, sumber daya yang dimaksud di sini terkait dengan teknologi, infrastruktur, alokasi dana, dan juga yang paling penting terkait dengan sumber daya manusia atau SDM, di mana seseorang memiliki keahlian dalam bidang sistem informasi. Yang kedua yaitu indikator, merupakan strategi sistem informasi kesehatan yang memberikan gambaran terkait determinan kesehatan, kondisi sistem kesehatan, dan juga kondisi atau status kesehatan penduduk yang ada. Yang ketiga yaitu sumber data. Nah, sumber data ini merupakan komponen yang penting karena berdasarkan data-data yang dikumpulkan atau berdasarkan data-data yang dicari sesuai dengan sumber yang terpercaya dapat diolah atau diproses sehingga menghasilkan informasi yang siap untuk digunakan. Nah, yang keempat yaitu manajemen data. Nah, manajemen data di sini sendiri juga merupakan salah satu komponen yang penting karena dilakukan untuk proses atau dilakukan untuk memproses data yang dikumpulkan atau data-data yang telah dicari dan disaring sehingga menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan kebijakan. Yang kelima ada produk informasi. Nah, produk informasi di sini merupakan hasil akhir dari proses manajemen data, di mana data-data telah bertransformasi menjadi informasi yang telah diolah dan siap digunakan oleh pemangku kebijakan untuk pembuatan kebijakan atau pembuatan peraturan atau keputusan kebijakan kesehatan. Dan produk informasi ini digunakan sebagai bukti ataupun sebagai alat yang akurat berdasarkan dengan informasi yang telah diolah.
Nah, yang terakhir yaitu penggunaan. Nah, ini merupakan komponen terakhir di mana setelah mengalami 4 komponen yang telah saya sebutkan tadi, ini merupakan hasil terakhir karena dalam komponen terakhir ini, dalam penggunaan ini, pemangku kebijakan ataupun pembuat kebijakan sudah bisa mengakses atau bisa menggunakan informasi sebagai alat atau bukti untuk membuat keputusan kebijakan kesehatan. Nah, selain komponen dari sistem informasi kesehatan, saat ini saya ingin memberikan sedikit bocoran kepada teman-teman di rumah terkait masalah ataupun tantangan dalam melakukan proses sistem informasi kesehatan. Yang pertama yaitu inefisiensi teknis. Pasti banyak teman-teman di rumah yang bertanya-tanya, Kak, apa sih itu inefisiensi teknis? Nah, inefisiensi teknis sendiri merupakan kondisi di mana suatu instansi tidak memiliki backup data ataupun tidak memiliki penyimpanan dari data-data yang telah mereka kumpulkan, sehingga mereka saat melakukan proses pengolahan data menjadi repot sendiri, dan juga serta tidak memiliki proses yang terstandarisasi dan juga proses serta jaminan yang tidak berkualitas. Nah, yang kedua yaitu sumber daya manusia. Nah, sering ditemukan banyak SDM menjadi masalah yang penting namun sering diabaikan oleh instansi kesehatan ataupun dari bidang kesehatan. Mengapa? Karena kurangnya ahli dalam bidang sistem informasi kesehatan menjadi hambatan yang cukup harus diperhatikan karena dapat menghambat proses ataupun dapat menghambat pengolahan dari data yang harus dijadikan sebagai informasi. Nah, yang terakhir yaitu manajemen data. Nah, masih ada atau masih didapati proses manajemen data yang belum sesuai prosedur dalam melakukan banyak sekali proses pengumpulan data, pengolahan data, masih banyak sekali memiliki kekurangan seperti tidak adanya backup data yang seharusnya memiliki backup data secara terpusat, serta tidak adanya atau lamanya dalam proses pengolahan data. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan informasi yang saya bagikan? Mungkin jika kita terus membahas terkait informasi ataupun sistem informasi kesehatan, itu tidak akan pernah ada habisnya atau tidak akan pernah ada ujungnya. Untuk itu, sekian video dari saya. Terima kasih.